لمرضاة الله سبحانه وتعالى وهدايته وعنايته وتوفيقه ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين ثم إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا ومرشدنا ثم خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Dan satu bahagi dari manusia itu tiada menerima ia akan haqaiq. Hatinya menolak, tak menerima akan hakikat-hakikat. Karena jauhnya daripada mawatinnya, daripada tempatnya, serta kosotnya akan haknya. Jadi tak ada di hati dia itu, tidak ada kecenderungan menuju kepada Allah. Tempat dia jauh dari Allah. Maksudnya batin dia itu jauh daripada Allah Ta'ala. Makanya dengan sebab itu manusia golongan yang seperti ini dia tidak menerima haqaiq. Jadi di kepala dia, di hati dia itu hanya berputar-putar sekitar sebab musabbab. Kalau diginikan begini, kalau tak diginikan ya beginilah. Tidak sampai dia ke Tuhan. Padahal hakikat yang membuat sebab itu pun Allah, yang menjadikan musabbab itu pun hakikatnya Tuhan. Tapi tidak ke situ dia. Hatinya tidak ada kecenderungan ke situ. Enggak connect ke situ. Kenapa? Karena memang enggak ada kosot dia kepada Tuhan. Mawatin dia jauh dari Allah. Tempat dia itu jauh. Batin dia itu jauh dari Allah. Sehingga berputar-putarlah sekitar sebab akibat. Nah, makanya ketika nggak nampak sebab gelisah dia. Dia pikir kalau tak nampak sebab berarti tak muncullah musabab, kan gitu. Ondak dia itu kan musababnya. Hasilnya itu kan musababnya. Sebab itu jalan untuk sampai kepada musabab. Maka ketika sebab itu tak nampak di hatinya, gelisah dia. Macam putus harap dia ke Tuhan untuk hasilnya musabab. Karena batin dia bergantung kepada sebab, bukan kepada musabbibul asbab. Siapa musabbibul asbab? Allah subhanahu wa ta'ala. Karena gantungan hatinya tidak kepada Tuhan yang menjadikan sebab itu sendiri, tapi dia bergantung kepada sebab itu, maka gelisah ketika sebab itu belum nampak. Sekedar contoh. Kerjaan sudah habis, duit
tinggal sisa sedikit. Gambaran dapat kerja yang lain belum nampak. Gelisah enggak? Hah? Gelisah enggak? Gelisah ya? Ya. Udah nampak gambarannya dapat kerja yang lain. Inilah. Ayah telepon-telepon kawan-kawan pun rata-rata menganggur. Terdampak virus corona semua. Jadi kita ya kita masih alhamdulillah stok masih ada. Kawan malah nggak ada stok pun. Ya kan stok kita tinggal sedikit ya. Kalau habis itu kayak mana ya? Entahlah, aku pun tak tahu. Jangan gitulah ya. Ayah kan kepala rumah tangga, masa bilangnya tak tahu? Entah bilangnya iyalah nanti ayah usahakan gitu kan enak wak dengarnya. Tak tahu pula. Iyalah. Besok waktu kan jalan terus nih. Kalau waktu berjalan stok makin berkurang. Terakhir itulah hari itu. Besok tak tahu. Ternyata gambaran untuk dapat pekerjaan yang menghasilkan uang belum nampak juga. Malam tuh bisa tidur. Udah habis, duit udah habis, tak ada lagi. Besok tak belanja apa tak tahu. Sementara gambaran pekerjaan belum nampak lagi. Malam tuh bisa tidur, nyenyak, enak, mimpi indah. Cemana Ustaz Saiful? Kalau Ustaz Saiful aman. Tinggal datang dapat duit, tukang tinggal ngutip. Kalah pegawai negeri. Ya Allah, kayak mananya Tuhan. Tapi kalau dia bergantung kepada Tuhan yang menjadikan sebab, kalau kuasa Tuhan mendatangkan rezeki kepadaku lewat sebab ini, maka kuasa Tuhan juga mendatangkan rezeki kepadaku dengan sebab yang lain. Bahkan tanpa sebab pun Allah kalau berkehendak bisa ngasih rezeki sama aku. Kisah yang Majusi masuk Islam itu pernah saya ceritain kan Bu? Masih ingat Ibu? Lupa? Pernah ingat saya. Yang bawa tanah. Oh masa? Udah Pak Adi ya? Udah. Oh Ibu pas nggak datang tuh. Tapi nggak apa-apa lah, memantapkan kaji. Masuk Islamlah penyembah api Majusi. Masuk Islamnya bukan minta nak dikasihani atau nak kawin atau nak dikasihani supaya disumbang-sumbang kayak yang tempo hari. Malah. Dah, memang yakin dia dengan Islam. Dah. Tapi seperti firman Allah, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia mengira bahwa dia akan dibiarkan Allah cukup mengaku sebagai orang yang beriman padahal dia tidak diuji dulu. Allah nak menguji sejauh mana iman dia sama Tuhan. Bentuk ujiannya macam-macam. Untuk si Majusi ini rupanya ekonomi. Begitu masuk Islam, payah dapat kerja. Susah hidupnya. Dulu waktu nyembah api, lancar aja rezekinya. Begitu masuk Islam, payah dia dapat rezeki. Asal datang minta supaya dikasih pekerjaan, ada lowongan kerja Pak, nggak ada. Maaf Pak, nggak ada Pak. Tapi namun tiap hari pergi. Usaha tetap dijalankan, menjalankan perintah. Perkara dapat nggak dapat nanti itu urusan Tuhan. Yang penting sama aku menjalankan perintahnya. Dapat itu kalau dalam ilmu Allah ada, dapat rezeki ada. Kalau nggak ada, nggak ada. Gitu. Macam yang kita kaji tauhid itulah. Udah mantap kan Bu? Apa yang akan terjadi sudah diketahui Allah apa belum? Bahwa dapat rezeki enggak ini pergi dari rumah ini ada enggak dalam ilmu Allah?
Ada. Kalau ada dalam ilmu Allah Ta'ala dapat rezeki, dapat nggak? Dapat. Kalau tak ada, tak dapat. Jungkir balik awak mencari usaha itu. Kalau belum, kata dalam ilmu belum ada, tak ada itu. Dalam irodat tak ada itu. Pegang itu. Yang dalam ilmu dan irodat itu dipegang. Itu dalam keyakinan. Tapi usaha tetap dalam kerangka menjalankan perintah Allah. Sekuat dia memegang hakikat tuh yang dalam ilmu dan irodat Allah. Sekuat dia memegang hakikat tuh dalam keyakinan, megangnya pakai keyakinan bu, pakai tangan, tak terpegang tangan itu. Memegang hakikat tuh dengan keyakinan, kokoh, nggak ada ragu-ragu sedikit. Kalau ada dalam ilmu Allah Ta'ala aku rezeki ada itu, tak akan disambar orang. Kalau memang tak ada. Makanya tak kugantungkan datang rezeki itu dengan sebab aku berusaha. Kemurahan Allah. Bis, jalan. Lalu kalau ada atau enggak ada, sudah ada dalam ilmu Allah, kenapa kau keluar berusaha menjalankan perintahnya? Seperti sesungguh aku menjalankan perintah ini, sesungguh itu pula lah aku meyakinkan apa yang dalam ilmu dan iradat Allah. Sama-sama kuat nih, tak boleh ada yang lemah. Dah, jalan. Ternyata memang belum ada dalam ilmu Allah tuh hari itu. Gak dapat, pulang ke rumah. Cuman bang, dapatnya kerja tuh. Suami-suami ini kalau jujur kali sama istri, ini istri ini kadang kecut-kecut hatinya. Dia tahu persis kondisi istri itu macam mana. Kalau dia bilang nggak ada, dikecut ya terus. Ya, stok udah mau habis lah bang. Ya kayak mana bang? Bikin suami pun bisa terkecut dia. Nengok istri kayak gitu, aturannya tegar suami, jadi ciut dia nyalinya. Timbang aku ciut dibikin istriku, tapi tak bohong, macam bohong tapi tak bohong. Dapat kerja bang? Alhamdulillah ada. Kapan gajiannya? Nanti katanya dirapel. Maksudnya kerja di situ ibadahnya sama Tuhan tuh menjalankan perintah, itulah kerja, itulah usaha, itulah kasab. Itu yang bisa kubikin. Hasilnya terserah Allah. Nggak dikasih di dunia, aku yakin di akhirat pasti. Itu maksudnya. Cuman kan tak dibilang maksud itu sama istri. Kok dibilang, ya gitu juga masih kan. Besoknya gitu juga. Pada hari yang ketiga, tak ada stok apapun. Kalau dia pulang tak bawa apa-apa, berarti tak masak, tak makan lah. Habis semuanya sudah. Waktu nak pulang tuh berdoa dia sama Tuhan, ya Rob, kalau aku insya Allah kuat dengan ujianmu ya Rob, tapi istriku, aku khawatir mereka tuh dengan anak-anakku tak kuat dengan ujianmu ya Allah. Tolonglah ya Allah, kuatkan mereka, berikanlah satu keajaiban ya Allah untuk datangnya rezekimu ya Allah. Kira-kira begitulah doanya. Habis itu tak tahu dia nak membawa apa pulang. Sudah putus keyakinannya sama Allah. Mudah-mudahan tanah yang kubawa pulang nih jadilah makanan hari ini untuk kamu. Tak tahu lagi apa mau dibikin. Dibawanya tanah. Mudah-mudahan inilah makanan kami hari ini. Dah putus keyakinan kepada Allah. Bawa pulang. Sebelum sampai di rumah, pintu diketuk tamu. Begitu dibukakan, tamu bilang, Bu, ini rumah Pak Anu? Ya. Saya disuruh majikan kami untuk memberikan gaji suami ibu yang telah selama ini bekerja dengannya. Datang si istri, ini yang kata suamiku dirapel tuh. Oh, dah, makasih ya Pak. Ya, dah, pergi. Ibu-ibu yang tak megang duit, tiba-tiba megang duit, bahan-bahan makanan dah tak ada lagi di rumah, kemana pergi ibu? Belanjalah terus. Dibelilah apa yang menjadi kebutuhan, langsung pulang dimasak. Harapannya lakiku pulang nanti sudah siaplah untuk disantap bersama. Istri soleha. Oh, gitu kalau istri soleha gitu.
Berarti kalau gitu ibu-ibu ini solehah semua lah ini. Iya Bu. Nah, kalau itunya ukurannya solehah semua. Amin amin ya. Dah. Siap masak, suami pun sampai. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Begitu masuk ditengoknya makanan sudah terhidang, terkejut. Ih, masa adik? Iya. Duit dari mana? Iya, kok duit dari mana? Tapi abang bilang. Dirapel. Udah datang tadi yang antar gajinya. Astagfirullah ya Allah. Inilah buah doa tadi itu, keajaiban ku bilang. Dibikin Tuhan doa. Ya Allah. Harunya di dalam tuh enggak karu-karuan. Sujud syukur dia. Allahu Akbar. Nah, siap sujud syukur, ditanya istrinya lah, apa yang abang bawa nih? Tanya. Bingung juga jawabnya kan. Kalau jujur, tanah. Iya mak, apa pula tanah dibawa? Depan rumah banyak tanah. Kalau dibilang makanan, iya kalau makanan. Kalau ternyata tidak, dipikir istri kok bohong. Tak dijawab, diam aja. Biasa istri kalau menanya apa yang dibawa suami sambil buka ya Bu ya. Karena dia yakin takkan bom yang dibawa suami itu. Langsung dibuka, nak ditengok apa isinya. Iya, bawa makanan abang nih katanya. Hah? Makanan? Berarti betul makbul lagi doa aku satu lagi. Ya Allah, sujud syukur sekali lagi. Masya Allah. Baru hitungan hari masuk Islam sudah jadi waliullah, terjadi karomah sama dia. Awak bekarat dalam Islam, wali murid paling tinggi. Kenapa begitu? Kenapa dibikin Tuhan seperti itu sama yang baru masuk Islam nih? Keyakinan dia kokohnya luar biasa sama Allah. Nggak ditengoknya lagi sebab-sebab tuh, yang ditengoknya musabbibul asbab. Maka diuji Allah berhari-hari dia bekerja, nggak dikasih Tuhan juga rezeki. Tidak putus asa dia kepada Allah untuk tetap berharap. Insyaallah. Tidak galau dia, tidak bingung dia, tetap gantung sama Allah. Dikasih juga sama tetangganya, ditengok memang susah kan, ditolaknya. Maaf, kalau kalian ngasih aku karena aku ketiadaan, sebab karena aku baru masuk Islam, maaf, aku gak bisa nerima. Karena aku masuk Islam bukan minta ditolong-tolong, enggak. Aku dengan penuh keyakinan aku. Dulu Tuhan yang salah yang kusembah. Allah sang pemberi rezeki masih kasih aku rezeki. Sekarang Allah sang Tuhan yang sebenar-benarnya itulah yang udah kusembah, bukan Tuhan yang salah. Masa dibiarkan aku mati kelaparan? Enggak, aku yakin pasti ada rezeki nanti kasih Tuhan. Jadi mohon maaf, kalau karena kasihannya baru masuk Islam kami sehingga ditolong, aku nggak bisa nerima. Wah, itu baru paten Pak dia. Ini nggak sengaja pancing-pancing, Pak. Saya mualaf Pak. Awak pun kan kayak gitu, kasihan lah nengoknya kan. Udah, ayo Pak Janiri berapa? 100.000. Satu berapa? Pakai pengakuan ya tiap hari ya. Belakangan melarikan diri rupanya. Baik. Itulah dia contohnya. Jadi kita sanggupnya macam yang majusi baru masuk Islam tuh. Nah, insya Allah ya Bu. Tapi jamin enggak juga ya. Iya. Kata seorang bagi syekhnya, seorang bertanya kepada gurunya, imanullah. Kata syekh, telah dijauhkan Allah akan dikau. Adakah engkau menuntut daripada mati iman? Karena sanya telah nyata ia. Maka tiadalah terbunyi, tidak tersembunyi ia. Itu terbunyi ya, terbunyi, tidak tersembunyi ia atas seorang, melainkan atas orang yang buta, yang tiada mengetahui kepada sesuatu. Jadi seorang bertanya kepada gurunya tentang keimanan kepada Allah, imanullah. Bagaimana itu iman kepada Allah? Kata syekh, telah dijauhkan Allah akan dikau. Iya, Allah telah menjauhkan kau rupanya dari iman tuh. Adakah engkau menuntut daripada mati iman? Kau tuntut sesuatu yang mematikan iman itu, sehingga kau tanya dia. Karena sanya
telah nyata. Sesungguhnya telah nyata iya. Padahal iman itu sendiri sudah nyata. Kenapa kau tanya lagi? Maka tiadalah tersembunyi ia, iman tadi, atas seseorang, melainkan atas orang yang buta, yang tidak mengetahui kepada sesuatu. Jadi sesuatu yang sudah nyata nggak perlu ditanya. Kalau ditanya menunjukkan dia buta, nggak bisa melihat akan sesuatu. Maka maha suci yang zohir, maka tiada yang terlebih zohir daripadanya. Maha suci Allah yang zohir, tidak ada yang lebih zohir daripadanya. Mana lebih nyata Allah daripada sesuatu yang diciptakannya, daripada makhluk. Seharusnya Allah lebih nyata dari makhluk, bukan makhluk lebih nyata dari Allah. Kenapa? Makhluk itu diciptakan Allah, dia berasal dari tidak ada dan nanti bakal menjadi tiada. Sementara Allah tidak berawal adanya dan tidak berakhir adanya. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Allah itu sudah ada dan tidak ada bersamanya sesuatu. Sekarang Allah masih seperti yang dulu. Allah tetap seperti, bukan masih ya, Allah tetap seperti yang dulu. Kalau dulu tak ada yang bersama dengan Allah sesuatu, sekarang pun setelah Allah menciptakan segala sesuatu, Allah macamnya tetap seperti yang dulu. Yang dulu tuh gimana? Sebelum Allah menciptakan sesuatu, tak ada bersamanya sesuatu apapun. Setelah Allah menciptakan sesuatu, sogianya di dalam hati kita sama. Allah itu tidak berubah-ubah. Yang berubah itu makhluk, yang berubah itu baru. Allah itu tak mengalami perubahan. Kalau dulu sebelum Allah menciptakan sesuatu tidak ada bersama Allah sesuatu apapun, setelah Allah menciptakan sesuatu, maka Allah tetap seperti yang dulu, tak ada bersamanya juga sesuatu. Jadi tak nampak dalam keyakinan kita nih, tak nampak segala sebab-sebab itu. Yang nampak yang menjadikan sebab. Itu dia. Tak nampak makhluk nih, maka tak jadi sandaran di hati dia makhluk. Yang jadi sandaran di hati dia yang menciptakan makhluk. Misal, ya Allah, kayak mana aku ini, susah kali. Kurasa Pak Adi lah yang bisa nolong aku ini, ya Allah. Pak Adi. Hatinya bergantung ke Pak Adi. Padahal Pak Adi itu bisa nolong ataupun tidak tergantung kepada Allah. Ya kalau ada Pak Adi, kalau nggak ada, mana bisa nolong? Oh ada, kalau tak digerakkan hati, tak nolong. Kadang datang orang minta tolong kan, awak tengokin dari bawah sampai ke atas. Kenapa? Curiga awak. Itu nopo. Apalagi sekarang modus. Modus. Nah, pura-pura susah. Padahal nokoh dia. Iya. Jadi terakhir awak pun pikir awak sama lah ini kan, sama yang biasa modus tuh kan. Tengok. Maaf lah Pak ya, kata awak. Padahal betul rupanya. Kenapa begitu? Allah menggerakkan hati awak minta menolong dia. Allah tidak membuat kita menjadi sebab jalan untuk dapat dia rezeki dari kita. Nah inilah yang sering kita baca-baca. La mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta. Tidak ada yang bisa menghalangi ketika Allah telah menghendaki untuk memberi. Sebaliknya tak ada yang bisa memberi ketika Allah menghendaki untuk menghalangi rezeki itu sampai. Sepemurah-murahnya orang, sepengasih-pengasihnya di hati dia menengok orang susah, tapi kalau tak digerakkan Allah hati dia untuk memberi, tak bisa dia memberi. Bukan tak sanggup memberi, bukan. Sanggup kalau cuma tak digerakkan Allah hatinya. Atau pas datang, pas pergi, tak jumpa. Kapan bapak tuh pulang bu? Tanya sama pembantu. Biasa jam 4. Ya udahlah jam 4 lah kau nanti datang ya. Iyalah bu, jam 4 belum pulang. Jadi kok enggak pulang sore, jam berapa pulang? Jam 10 malam. 10 malam. Bu, tadi
Jam 8 pulang karena ada acara buru-buru, jam 9 udah pergi lagi. Pulangnya kapan? Nggak tahu lah kalau jam 9 perginya. Ayo, besok lah, besok datang, tak jumpa saja. Terakhir udahlah malas dia, tak jadi datang lagi. Kok begitu? Begitulah desain Allah. Ketika Allah menghalangi rezeki itu sampai kepada seseorang, tak ada satu makhluk pun yang sanggup memberi. Maka saya bilang tadi, sepemurah-murahnya orang bisa dia jadi tak sanggup memberi, karena Allah memang telah menghalangi rezeki itu dari itu. Kalau begitu, kemana kita gantungkan rezeki? Kepada makhluk atau kepada Allah? Begitu juga lah kesembuhan dari penyakit, terhindar diri dari segala musibah. Ya Allah Bu, di jalan kemungkinan segala macam bisa terjadi. Bisa nggak? Bisa. Ustaz Saiful walaupun lihai sudah naik mobil, bisa nggak tersenggol? Bisa. Pembalap sekalipun yang jago dia bisa terkelicik jatuh jika Allah menghendaki. Maka jangan diandalkan kepada kehebatan kita, jangan diandalkan kepada apapun, tapi andalkanlah Allah. Di hati kita itu selalu andalannya Allah, tidak karena ini, karena ini, karena ini. Enggak. Ibarat pembalap udah dipasang di lututnya, pasang sini, pakai helm lagi, pakai jaket yang tebal. Kalaupun terjatuh terguling-guling biasanya nggak apa-apa. Oke, apa dia pilih dengan semua itu? Udah aman laku ini. Kalau Tuhan membuat tak aman, bisa nggak? Bisa. Biasa terbalik-terbalik nggak apa-apa. Sehingga terbalik-terbalik langsung patah-patah. Innalillah terus hari itu juga. Bisa? Bisa. Maka jangan gantungkan kepada itu. Dibikin alat pelindung itu, tapi jangan gantungkan ke situ. Nah, udah ya Bu. Nah, jadi macam mana supaya hati itu ke Tuhan saja? Wah, ini yang berat. Gimana Pak Adi? Berat. Nah, makanya sering dibilang-bilang lah, sering diucap-ucapkan, dizikir-zikirkan. Tuh saya bilang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ah, itu dia. Dipasangkan situ. Supaya apa? Itu jalan masuk itu. Zikir itu jalan masuk untuk supaya apa yang menjadi keyakinan kita itu betul-betul dan tambah kokoh dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan aku kecuali hanya Allah. Tidak ada yang bisa menolong aku kecuali hanya Allah. Tidak ada andalan di hatiku yang bisa menjadi pelindungku kecuali Allah. Pigilah kalau ada begal cemana nih? Bawa kawan lah, bawa kawan. Dibawa kawan 4. Lalu kita merasa aman karena ada kawan 4. Kalau ada 4 aman lah itu. Gitu. Berarti kita lindungkan diri kita kepada kawan yang 4 tuh. 4. Kalau begalnya 20 sanggup? Nggak sanggup kan? Makanya jangan andalkan situ. Dibawa kawan dibawa, jangan tidak. Tapi hati tetap bergantung kepada Allah. Macam mana lah itu mendudukkannya? Macam mana Pak Adi? Kalau sudah sampai kita di makom itu, duduk di situ hati kita di keimanan itu dengan kokoh, makom, jangan hal. Kalau hal masih hilang-hilang timbul. Kadang duduk situ, kadang lari dia, kadang duduk situ, kadang lari. Keyakinan tadi. Ini enggak makom. Kalau makom itu sudah istiqomah dia. Tidak lari-lari. Itulah sebenar-benarnya kemerdekaan. Kalau kita mau jadi orang merdeka yang sesungguhnya, itulah dia. Di hati kita tidak lagi bergantung kepada sebab-sebab sekian banyak. Tidak bergantung kepada makhluk itu. Dia melihat makhluk itu tidak ada. La haula wa la quwata illa billah. Kalau aku la haula, mereka juga la haula. Segala macam sebab-sebab ini la haula. Semuanya kembali kepada Allah. Bis. Maka Allah Allah
Mantap. Nah, kalau duduk, udah nggak keluar ya, wis mantap kali. Ringan, memandang kehidupan ini ringan semua. Nggak ada yang beban, nggak ada berat, nggak ada beban. Satu saja di hati dia, jangan sampai Allah marah sama aku, jangan sampai Allah benci sama aku. Itu yang ditakutin. Hanya itu, jangan sampai Allah murka sama aku. Maka kesalahan yang paling kecil sekalipun begitu terbikin, takutnya luar biasa. Kenapa? Karena semua yang mengendalikan Allah. Ini dalam genggaman kuasa Tuhan. Kalau Allah mau, sebentar lenyap aku di permukaan bumi. Harta yang banyak, yang kata orang hepengon, mengatur negarawan. Aku nggak takut aku, duitku miliar-miliar, apa yang kususah-susahkan lagi. Begitu Allah berkehendak, lenyap miliar-miliar duit. Bisa? Bisa. Makanya jangan gantungkan ke duit tuh. Tapi bukan berarti dilarang kita punya duit. Gitu, Bu. Udahlah ya, gak usah kerja-kerja sibuk-sibuk lah ya. Duit pun kalau Tuhan melenyapkannya bisa lenyap ya. Jadi gak usah pakai duit ya. Tiba-tiba sakit, bingung juga. Ya gak apa-apa, duit dipegang, disimpan gak apa-apa. Tapi jangan digantungkan hati ke duit tuh. Tenang, apapun yang terjadi kalau megang duit, aman lah itu. Karena apapun ceritanya sekarang ini kalau tak duit tak selesai. Urusan itu melalui uang tunai. Semua urusan melalui uang tunai. Itulah sumut. Sumut semua. SU semua urusan. M melalui. U uang. T tunai. Jadi sumut semua urusan melalui uang tunai. Maka kalau ada uang tunai selesai urusan. Gitu, Bu. Ya, adatnya begitu. Tapi kuasa Tuhan merubah adat. Nah, maka jangan andalkan itu. Duit banyak jangan andalkan. Backing jangan diandalkan. Nah, backing. Siapa backingnya? Oh, jenderal anu, mati dibikin Tuhan jenderal tuh, bingung deh. Iya, Bu. Aduh, selama ini dia saja salah ada masalah. Ini rupanya mati dia. Kemana lagi aku? Kemana lagi aku? Wah, si anu ada kenalan, mati bikin Tuhan lagi. Kemana lagi? Bingung. Maka bergantunglah kita kepada yang tak pernah mati, yang hidup selama-lamanya. Siapa dia? Allah. Ya. Iya, makanya berdoa itu sekedar menunjukkan bahwa kita lemah, maka kita minta. Yang kedua, menjalankan perintah karena Tuhan suruh kita berdoa. Bukan nak merubah apa yang dalam ilmu Allah, bukan nak merubah apa yang dalam iradat Allah. Usah pun aku berdoa, kalau ada dalam iradat dan ilmu Allah tuh rezeki datang itu. Berdoa pun aku, kalau memang tak ada dalam ilmu Allah dan tak ada dalam iradat Allah, tak akan datang rezeki itu. Lalu kenapa berdoa? Kalau begitunya, aku berdoa bukan nak merubah apa yang dalam ilmu dan iradatnya. Lalu untuk menunjukkan bahwa aku ini hamba yang lemah, sehingga aku meminta kepadanya. Dan aku menjalankan perintahnya karena memang Allah menyuruh aku untuk berdoa. Habis. Nah, malu hati sama Tuhan. Ya, bagus. Nah, makanya nilai iman itu menjadikan akhlak yang luar biasa kita kepada Allah. Nilai iman itu akan melahirkan etika yang begitu sangat luar biasa kepada Allah. Itu jalan sendiri dia. Nah, ketika ini dijalankan, itu datang sendiri. Perasaan-perasaan itu muncul sendiri.
tertata dia terus. Ya. Nah, insyaallah. Siapa mendesain semua itu? Allahu subhanahu wa ta'ala. Maka Allah lah yang mendidik kita, Allah lah yang mengarahkan hati kita. Tapi harus dibikin sebab jalannya. Sebab jalannya itu kita harus kita tunjukkan itu kepada Tuhan. Manjahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang sungguh-sungguh menjalani jalan kami, kan tunjukkan kesungguhan itu sama Allah. Lalu yang menyampaikan kita kepada jalan Allah itu siapa? Allah, bukan kita, bukan kesungguhan kita. Kesungguhan itu sekedar menunjukkan saja sama Tuhan bahwa aku sudah menjalankan perintahmu ya Allah. Kau suruh aku sungguh-sungguh, udah aku bikin sebab sungguh-sungguh tuh ya Allah. Sampai tidaknya kepada yang dimaksud, engkaulah yang menyampaikan aku, bukan kesungguhanku. Maka kata Tuhan, lanahdiyannahum subulana. Kami yang memberikan hidayah kepada mereka sehingga mereka sampai kepada jalan kami. Makanya kalau sudah kemari nuansa batin kita, saat sampai itu netes air mata kita. Air mata apa itu? Air mata keharuan kita. Disitulah terasa kedekatan kita dengan Allah. Tak nampak kita lagi sebab-sebab kesungguhan yang kita bikin tuh. Yang nampak karuniamu ya Allah, karuniamu ya Allah. Walaupun untuk sampai ke situ kita sungguh-sungguhnya total 100%, tapi nggak nampak kita itu kesungguhan itu yang menyampaikan kita kepada keberhasilan. Keberhasilan tuh yang nampak kita semata-mata karunia Allah. Netes air mata kita, netes penuh dengan kesyukuran, netes penuh dengan keharuan. Nggak nampak lagi kita, nggak nampak keakuan kita itu lenyap di situ, nggak nampak lagi. Nggak ada lagi bahasa yang keluar ini karena aku gigihnya ini maka begini, karena nggak ada. Nah, bisa begitu Ibu? Insya Allah ya, udah ngaji ya kita usahakan lah. Mudah-mudahan ditolong Tuhan, insya Allah. Amin. Pengalaman saya itu biasanya setelah kita tafakur, baru kita tahu bahwa itu rupanya Allah. Itu kira-kira kemana? Iya, memang kan disuruh. Sampai bahkan Nabi mengatakan tafakur sesaat itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Ibadah 1 tahun itu kan banyak tuh. Ini cuma sesaat dia tafakur, tapi menghasilkan ma'rifah kepada Allah, menghasilkan pengenalan kita kepada Tuhan. Itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Maka disuruh tafakur. Karena begini Ustaz, kejadiannya itu sepertinya seolah-olah memang harus begitu. Seolah-olah seperti memang harus begitu. Misalnya kita ditolong oleh seorang, memang jalannya itu sepertinya memang ya Allah menolong dia, kita harus ditolongnya. Tapi kalau setelah kita sadar kita tafakur, ya Allah itulah tangan-tangan Allah. Begitulah rasanya. Itu tidak salah. Ya memang begitulah, nggak salah. Memang harusnya begitu kita memandang. Maka kepada sebab yang dibikin Tuhan itu kita ucapkan terima kasih kepadanya. Kepada hakikat yang membikin sebab orang itu menolong kita, kita bersyukur kepadanya. Kepada Allah kita bersyukur, kepada orang yang dibikin Tuhan sebagai sebab menolong kita, berterima kasih kita kepadanya. Makanya siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada makhluk, dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Kenapa? Yang nyata nampak aja pun nggak bisa terima kasih dia. Nggak nampaknya kebaikan orang tuh. Apalagi kebaikan Allah yang tidak kelihatan. Nah, jadi nggak terasa hatinya, nggak terasa. Padahal berterima kasih kepada orang pun tidak jamin dia bersyukur kepada Allah. Kadang-kadang kita cuma mentok ke orang itu aja. Aku bapak tuh baik kali. Asik bapak tuh aja dipuji-puji. Allah hakikat yang membuat bapak tuh jadi baik tidak pula dipuji-puji. Salah apa betul itu? Nah, masih salah. Berarti belum nyampe hatinya kepada Allah. Makanya kadang-kadang kita ke atas kebaikan orang kita merasa berhutang budi luar biasa.
Tapi atas kebaikan Tuhan yang telah diberikan sama kita, enggak ada pula, biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja ya, Bu. Nah, Bu, saya ngasih contoh aja. Bapak sama ibu ini tetangga ibu, baik kali nih ibu. Enggak tahu lah ibu membilangkannya udah berapa banyak yang ditolongnya ibu. Tiap bulan dikasih beras 1 goni, kasih duit 1 juta. Itu yang pasti, yang rutin tiap bulan. Belum lagi kalau nampaknya ibu susah, ada lagi tambahan lagi. Anak sakit dibawakannya ke rumah sakit, sampai baik dia membayarnya. Begitulah kira-kira. Kayak mana perasaan hati kita sama bapak ibu nih yang begitu baik? Enggak tahulah kita bilangkannya ya. Iya Allah baiknya bapaknya. Sekali waktu bercakap-cakap cengkrama begini, ada salah cakap kita. Yang cakap itu menyinggung perasaan ibu tuh. Mukanya ibu tengok, masa muka ibu tuh, marah lah dia sama aku. Salah cakap aku. Kira-kira pulang kita sampai di rumah, itu bisa tidurnya nyaman kita itu. Gelisah ya. Kok kayak gitulah dia tercakapkan aku. Kurasa marah ibu itu. Karena aku tengok pun mukanya udah berubah. Pasti marah ibu itu. Kok itulah sur cakap tadi. Tak apapun ku bilang kayak gitu. Ya Allah, kayak mana ini? Kayak mana ini? Gelisah gak tuh? Gelisah. Padahal cakapnya nggak sengaja salah. Memang salah, tapi nggak sengaja. Bukan ada maksud untuk mengapakan ibu tuh enggak. Cuma memang salah. Ibu tuh nampak marah, kita udah gelisah nggak karuan atas kesalahan yang nggak sengaja. Baik, saya mau nanya, mana lebih baik kebaikan Allah daripada ibu dan bapak tuh? Allah. Baik. Allah yang lebih baik daripada ibu dan bapak tuh. Ketika kita bikin kesalahan, sengaja lagi, bukan nggak sengaja. Kira-kira sampai gelisah ke hati kita, memikirkan kesalahan kita. Kok sampai kayak gini lah aku bikin ya Allah. Sementara Allah yang begitu sangat baik sama aku, kok kebikin pula ini. Pasti marah itulah Allah sama aku. Kayak mana ini? Gelisahkah kita waktu bikin dosa tuh? Enggak terpikir ya betul. Enggak terpikir, numpang lewat aja dia dosa yang kita bikin. Enggak segelisah hati kita kalau kita bikin salah sama ibu tuh. Walaupun enggak sengaja salah ucap, tapi udah bingung kita. Sama Allah tak bingung, tenang aja. Istighfar juga nya Bu tiap hari. Tapi istighfarnya numpang lewat. Astagfirullahaladzim. Coba besok ibu enggak tenang datang ke rumah ibu tuh. Cemana sikap ibu? Bu, aku minta maaf ya Bu. Tadi malam itu aku nggak sengaja Bu. Salah cakap aku ibu. Salah lakuku aku. Minta maaf ya Bu ya. Bu jangan marah ya Bu ya. Merintih-rintih dia supaya dimaafkan. Sama Tuhan sampai kayak gitu kalau kita bikin salah. Suasana batinnya itu loh. Enggak ya Bu. Astagfirullahaladzim. Kata merepet pun. Ya Allah. Coba kita renungkan. Kenapa nggak bisa kayak makhluk itu kita? Karena kita tak kenali Allah. Mudah-mudahan ini jadi renungan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.